A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Kitab Ihya Ulumuddin halaman 64 baris kelima dari bawah. Al-Imam Ghazali menjelaskan bal 'alal qayyimil adli, bahkan seharusnya kepada yang mengurus, yang mempunyai sifat adil, wal waliyil barri syafiq, dan kepada yang ngurus, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, in kana minal abrar, jika ada orang tersebut tergolong orang-orang baik. Wa kana ala samtil kiramil katibin al bararatil akhyar, dan ada orang tersebut atas jalan para malaikat yang mulia yang mencatat amal yang baik-baik, yang baik-baik. Bagaimana seharusnya ayyaktuba ala sabiyi sayyi'atahu wa hasanatahu ala sahifati qalbih, dia menuliskan kepada seorang anak kecil akan keburukannya dan kebaikannya, ala sahifati qalbihi, atas lembaran hatinya itu anak. Jadi baiknya itu orang kalau punya anak, ketika kecilnya si anak itu punya amalan yang baik, catat. Punya amalannya ini enggak baik juga catat. Itu bagi yang mengurus anak. Sudah dicatat fayaktabu alaihi bil hifdi, dicatat, lalu diingat, lalu nanti diberitahu kepada anak tersebut, dek, nak, ini amalan enggak baik, seperti ini ucapan enggak baik. Itu dari kecil dibimbingnya seperti itu. Siapa tugasnya? Orang tuanya yang mengurus itu anak. Harusnya seperti itu kepada anak, dibimbing dari kecil. Kalau dia melaksanakan baik, kita kasih tahu ini baik, teruskan, laksanakan. Ini enggak baik ucapan seperti ini, tingkah laku seperti ini enggak baik, tinggalkan, jangan kau kerjakan. Gitu. Seperti itu harusnya orang tua yang mengurus anak. Sudah demikian, lalu ini anak tetap melaksanakan yang enggak baik, harus summa yu'adzibuhu alaihi bidarbi, kasih pelajaran. Nah, kalau engkau melakukan keburukan ini nanti ada hukumannya, jangan melakukan gitu. Nah, umur 7 tahun kudu dititah salat, ulah diantem henteu salat, nitahna wajib. Sudah umur 10 tahun perintah sholat, tidak mau sholat, harus dicepret. Jangan nyere hiji we nyere, tong sabungkut hiji nyerena, cepret gitu. Kudu nanti ka budak teh, ngadidik budak teh, ulah diarantep. Budak bahasana bahasa kebon binatang diarantep we ke kolotna. Da kolotna tuh nyontohan bahasa kebon binatang di saruana. Nanti santri-santri ini kedengeran sama Buya, nih santri-santri bahasanya bahasa kebun binatang, gak boleh ya, bahasanya harus yang baik, jangan bahasa-bahasa kasar, ngerti? Itu dari kecil dibiasakan supaya terbiasa nanti sudah besar. Kalau orang sudah dari kecil sudah terbiasa yang baik, nanti mudah untuk melaksanakan yang baik ketika besar. Nah, ini tugasnya orang yang mengurus anak. Setiap wali yang mengurus seperti ini perjalanannya pada hak seorang anak, maka sungguh dia telah mewarisi akhlaknya para malaikat. Gitu. Jadi anak ini amanah dari Allah, didik oleh kita. Ya, diingatkan, beritahu mana yang baik, mana yang tidak
baik, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Harus kasih tahu kepada anak. Diingatkan anak tersebut, jangan dibiarkan. Kemudian dididik anak tersebut. Dididik ketika dia melakukan pelanggaran, ingatkan, jangan seperti itu nak. Ketika anaknya berdusta, ingatkan, jangan seperti itu nak, nggak boleh, nggak baik. Itu diingatkan dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Ingatkan anak-anak kita, jangan dibiar anak melakukan maksiat, jangan dibiarkan, ingatkan, beritahu mereka. Ya, nah seperti itu, pendidikan seperti itu adalah akhlaknya para malaikat. Ya, dan orang tersebut melaksanakan akhlak para malaikat pada hak seorang anak. Apa keuntungannya kalau orang tua yang ngurus anak pendidikannya seperti itu? Fayanalu biha darajatal qulubi mir rabbil alamin. Orang tua ini yang mengurus anak seperti itu, dia akan meraih derajat dekat, artinya mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Orang mulia, orang tua seperti itu. Ulahnya dulang, ulahnya dulang. Kalau tong dihudangkeun subuh karunya capeun. Hudangkeun we subuh mah tidak salat. Itu nya ulahnya dulang. Aduh, eta mah tong diajak kana ngaos, ajak ngaos gitu. Ulah mantap. Ya. Orang tua yang seperti itu nanti dia itu mendidik anaknya, mengingatkan anaknya, menjaga anaknya, ya, dan mendidik anaknya kepada jalan yang Allah ridhoi. Orang tua tersebut akan meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana malaikat meraih kemuliaan dari Allah. Bahkan orang yang ngurus anaknya dengan didikan seperti itu, dia akan bersama dengan para nabi, para muqarrabin, para siddiqin. Itu bakal kumpul jeung para nabi kayak di akhirat. Nah, di mana nu jadi kolot, nu ngurus anak caranya yang baik, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak enggak baik jangan dibiarkan. Anak punya akhlak gak baik jangan dibiarkan, ingatkan, beritahu. Kumaha ada kolotna kitu nyaho deui. Eta belum jadi masalah nama. Kolotna teu nyaho doraka, disangkana teh alus we. Jang tuluykeun nya kitu teh padahal doraka. Badak kolotna kudu ngaji. Di mana kolotna teu ngaji ke salah ngadidik budak. Ya, lepat ngadidik murang kalihna. Anu kudu dikudukeun diulah-ulah ku kolotna. Anu diulahkeun kakak dikudu-kudu ku kolotna, karena kolotna bodoh teu ngarti agak. Kan salah nanti kita mendidik anak salah karena tidak didasari dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika orang tuanya ngerti cara mendidik anak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan mendidik anak, maka orang tua ini nantinya di akhiratnya ma'an nabiyyin wal muqarrabin was-siddiqin. Nanti di akhiratnya ini orang tua yang ngurus ini anak dari kecilnya dididik terus. Ketika dia baik ya terus disemangatkan, ketika dia salah diingatkan, diberitahu, bahkan dididik sampai ini anak punya akhlak baik ya. Maka orang tua yang mendidik anak seperti itu, dia akan bersama dengan para nabi kelak di akhiratnya. Amin. Haroyong ngariung jeung para nabi ke di akhirat. Kade tong diarantep doraka budak teh nya, didik anak-anak urang. Sinanya raho, mana nu wajib, mana nu haram, mana piuntungan, mana picilakakeun ya. Namun doraka tong diantep, ingat.
ingatkan, beritahu dengan cara yang baik. Wa ilaihi isyaratu biqauli sallallahu alaihi wasallam, kepadanya isyarah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana, bahwa aku, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim, yang mengurus anak yatim. Mengurus itu bukan zahirnya saja, batinnya yang terutama, hatinya. Ya, bukan mengurus hanya makannya saja, bukan, tapi pendidikan agamanya yang harus lebih diutamakan. Ya, sebab di mana kalau muntah pendidikan agama jadi satu jelema. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau binatang tidak melaksanakan perintah agama, maka melaksanakan aturan Allah. Mana jelema lamun teu ngalaksanakan aturan Allah teu beda nilainya jeung satu. Ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menanggung, yang mengurus anak yatim. Mengurusnya bukan hanya perutnya saja, tapi pendidikan agamanya betul-betul dijaga ini anak yatim. Kata Nabi, kahataini fil jannah, seperti dua telunjuk ini di surga nantinya. Akan bareng, akan bergabung, akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita seorang orang tua betul-betul mendidik anak kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang bisa mendidik anak kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang tua yang menjadi tauladan untuk anak-anaknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marji wal